Netizen, Katolik Netizen KMK ITS. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast An Introduction, podcast spesial peringatan Santo Ignatius Loyola. Pada kali ini dengan formasi tim yang sama, ada aku Dian, Alvin, Julius, dan Putri, juga tentunya ada Frater Theo. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mengulik-ngulik kehidupan Santo Ignatius Loyola yang dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita tentunya. Nah, melanjutkan dari topik pembahasan kemarin, kan kita udah cerita banyak ya tentang kisah hidup dan juga pertobatan Santo Ignatius Loyola. Pada podcast yang kedua ini, kita akan bercerita lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman personal teman-teman yang ada di sini. Nah, teman-teman dari kalian sendiri, ada nggak sih kira-kira pengalaman Santo Ignatius Loyola yang sekiranya itu menginspirasi diri dan juga kehidupan kalian? Mungkin ada yang mau sharing nih di sini. Aku mau sharing dong, Yan. Oke, silahkan, Vin. Oke, jadi tentang inspirasi dari Santo Ignatius Loyola. Jadi mungkin yang menginspirasi aku itu tentang prinsip hidupnya Santo Ignatius Loyola, terutama setelah dia bertobat, di mana dia itu punya prinsip yaitu bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di mana setelah dia bertobat, dia kan menjadi seorang peziarah. Nah, pada saat dia berziarah itu, dia itu masih menyempatkan untuk kayak melayani sesama gitu. Jadi apa yang dia perbuat itu bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan juga untuk sesama. Nah, dari situ sebenarnya kalau dilihat itu aku juga punya kayak prinsip yang kurang lebih mirip, terutama dalam kegiatan perkuliahanku. Jadi di kuliahku sekarang ini aku tuh jadi aslab gitu ya. Jadi aslab. Nah, tapi aku tuh nggak mau jadi aslab yang cuma menilai kayak asistensi, kemudian tanya dan cuma kayak monitoring gitulah. Tapi aku juga pengen jadi aslab yang bisa bermanfaat buat orang lain, terutama buat praktikan-praktikan yang aku pegang. Jadi aku punya prinsip bahwa aku menjadi aslab itu bekerja untuk para praktikanku, bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk mencari pengalaman untuk diriku sendiri. Nah, gimana caranya aku bisa menjadi orang yang bermanfaat dalam dinamika praktikum itu. Nah, aku itu punya suatu kebiasaan, jadi kayak setiap kali aku melakukan asistensi itu selain nanya-nanya, aku tuh pasti juga akan membagikan ilmuku. Jadi mungkin ada beberapa bagian dari mata kuliah itu yang mungkin tidak diajarkan di kelas. Nah, itu biasanya aku juga buka bahasan di situ. Jadi intinya adalah apa yang aku punya, ilmu yang aku punya itu tidak aku simpan untuk diriku sendiri, tapi bisa aku bagikan ke orang lain, terutama yang praktikanku itu tadi. Jadi dengan gitu aku berharap kayak bisa bermanfaat gitulah buat orang lain. Jadi Alvin ini salah satu aslab yang baik ya, Vin ya. Amin. Oke, berarti tadi Alvin itu lebih ke sharing ilmu yang udah pernah didapatkan, berbagi dengan orang lain supaya kita itu dalam hidup bisa bermanfaat juga ya bagi orang lain, supaya kepintarannya juga dibagi-bagi ke orang lain ya, Vin. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau cerita, teman-teman? Aku mau sharing dengan tentang pengalamanku. Oke, silahkan Jul. Oke, jadi dari perjalanan hidup kisah Santo Ignatius, aku tuh mendapatkan satu nilai yang sangat reliable dengan kehidupanku, yaitu magis. Nah, magis itu berarti berbuat sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini salah satu pengalamanku itu yang berhubungan dengan magis itu saat perkuliahan ini. Apalagi perkuliahan online seperti ini. Itu kita tuh setiap hari kan kuliah. Nah, itu dosen tuh biasanya kalau setiap perkuliahan online itu di akhir perkuliahan tuh memberi tugas. Nah, jadi bayangkan nih seminggu tuh kita 6 hari kuliah, ya 5 hari 6 hari. Terus tiap hari itu ada tugas gitu loh. Jadi banyak banget tugasnya. Nah, dari aku sendiri tuh ngerasa kayak, aduh, kok capek ya tiap hari nugas. Terus dan tugasnya tuh nggak ringan gitu, berat gitu. Rasanya tuh pengen nunda-nunda terus pengen nggak ngerjain. Nah, tapi di lain situ aku juga sadar kalau misalkan aku nunda-nunda tugas, aku nggak ngerjain tugas, nggak ngumpulin tugas, itu nanti nilaiku gimana.
nilaiku waktu IPK aku gimana gitu loh nanti hasil akhirnya. Aku takut kalau misalkan IPK aku nanti jelek gitu, nggak seperti yang aku perkirakan sebelumnya. Di lain sisi aku tuh juga mempertimbangkan apa ya, motivasiku dulu waktu ingin masuki PTN lewat SBMPTN itu udah kuat banget dulu motivasiku. Tapi kok sekarang aku jadi kayak gini, kayak jadi nggak bersemangat lagi. Nah tapi dari situ aku tuh teringat kisah hidup Santo Ignatius yang tadi magis, yaitu berjuang lebih baik lagi di kedepannya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah dari situ aku tuh mulai teringat kembali akan motivasiku yang dulu, lalu aku jadikan motivasi kedepannya lagi gitu loh. Jadi aku sekarang kalau ada tugas tuh jadi semangat kerjain biar nilaiku bagus gitu loh di akhir, di IPK aku juga bagus ya. Jadi gitu sharing dari pengalamanku. Semangat Julius ini perlu ditiru ya, semangatnya Julius ini lebih ke arah berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu tuh timbul dari pemikiran yang sebenarnya simple ya Julia. Kalau nanti aku ngulang gimana, kalau IPK aku jelek gimana, nanti kuliahnya tambah lama. Nah dari situ kamu teringat oleh kisah dari Santo Ignatius Loyola, menjadi Julius yang lebih semangat mengerjakan tugas walaupun berat dan terasa beban ya Julia mungkin. Betul sekali. Oke. Terakhir nih Putri mau sharing nggak Put? Mau dong. Oke. Sebenarnya sama sih soal ilmu juga, tapi di sini kan mereka berdua mungkin dunia perkuliahan, sedangkan aku itu punya keinginan sendiri, memang nggak mau cuma bisa belajar bahasa Indonesia dan Inggrisku tuh kayak nggak fluent banget kan. Nah sampai akhirnya aku tertarik untuk belajar Korea karena aku juga K-popers, jadi kebetulan gitu kan, kapan lagi kan masuk nonton drakor harus pakai subtitle terus, pengen dong bisa lah nggak tanpa subtitle gitu. Nah sampai akhirnya aku kayak nyari kelas-kelas gitu kan, nyari kelas yang gue kayak les-lesan tapi kan secara online. Nah di sini tuh aku kalau nggak salah ingat, Santo Ignatius Loyola itu selain dia berkelana kemana-mana, dia tuh nggak cuman kayak cuman melayani atau apa, tapi dia tuh juga belajar. Nah kan di situ kan posisi dia udah tua kan, sampai akhirnya dia belajar di kota apa, isinya tuh kayak anak-anak muda semua gitu loh. Nah yang terjadi padaku adalah aku dapet les-lesan Korea yang isinya tuh anak-anak kecil, jadi bener-bener kayak masih SD gitu, mungkin rentang usianya kan sangat jauh ya. Tapi kayak di situ tuh aku nggak peduli gitu, karena aku melihat Santo Ignatius Loyola aja bisa, karena dia memang bertekad, ya udah tujuanku sini aku mau belajar gitu kan. Misalnya lingkunganku kayak gini, gimana pun caranya aku tetap harus bisa mencapai tujuanku. Jadi itu sih yang menginspirasi dan akhirnya terwujud sampai sekarang. Oke, menarik ya ini ceritanya Putri. Berarti kayak lebih berani dan juga nggak malu untuk mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya Put ya. Walaupun tadi teman-temannya itu anak-anak SD ya Put ya. Oke, nah mungkin aku kembali lagi nih ke Frater Bill. Ada nggak sih kira-kira pesan untuk anak muda di zaman sekarang di hari pesta nama Santo Ignatius Loyola? Dan juga kira-kira apa sih harapan Frater Bill untuk para pendengar podcast An Introduction ini? Mungkin supaya kita sebagai generasi muda ini bisa pelan-pelan belajar untuk meneladan Santo Ignatius Loyola. Baik Dian, terima kasih. Pertama saya harus ngomong bahwa saya senang sekali. Saya sungguh gembira bisa mendengarkan sharing dari teman-teman ya, dari Alvin, dari Julius, dari Putri. Menurut saya mendengar kalian cerita itu bagi saya kok memberikan juga semangat dan kebahagiaan bagi saya ketika mendengar bahwa kalian juga berproses gitu ya, kalian juga berjuang gitu ya, kita berjuang bersama-sama, itu saya senang sekali. Nah mungkin saya mau melihat ini ya, apa yang menarik yang khas dari pertobatan Ignatius itu ya. Jika kita melihat pengalaman Inigo atau Ignatius itu, sebetulnya pertobatan tidak mengubah diri kita jadi orang yang sama sekali berbeda gitu. Jadi Alvin ya Alvin, Putri ya Putri gitu ya. Tapi pertobatan itu merubah arah dan dasar hidup kita gitu. Nah ini beda ya. Jadi kalau di Ignatius misalnya, Ignatius itu yang mengikuti Tuhan
itu sama dengan Ignatius yang sebelum bertobat, sama ngototnya ya. Sama ngototnya kalau pengen sesuatu harus dapat gitu. Ya. Jadi dulu ngotot jadi kesatria dan raja dunia. Nah, kemudian ngotot jadi kesatria abdi Tuhan ya. Bahkan dia sampai jadi peziarah ya dan melayani orang di Yerusalem, pengen seperti Yesus gitu. Kemudian ketika dia nanti menjadi jenderal serikat Yesus ya, dia juga mau bahwa dia dan anggotanya itu secara khusus taat pada Paus ya, dan melayani ke tempat-tempat di mana orang belum terlayani gitu ya. Jadi ngototnya itu sebetulnya sama, cuman kayak arahnya berbeda gitu loh ya. Jadi sama-sama ngototnya tapi arahnya berbeda. Contoh lain dari Ignatius misalnya, tadi saya cerita ya, dia sangat perhatian akan fashion dan tubuhnya ya. Lalu menjadi Ignatius yang sama-sama juga perhatian, sama-sama teliti, tapi perhatian akan suara hatinya ya. Setiap hal kecil itu dia pikirkan, apakah ini memuliakan Tuhan apa enggak gitu ya. Dia pernah itu waktu jadi peziarah, dia kan ngemis ya. Dia ngemis ternyata dapat uang banyak ya. Terus dia meneliti batinnya, terus dia kayak nggak enak gitu. Akhirnya uangnya disumbangkan lagi ke orang yang miskin. Padahal dia juga ngemis ya. Terus disumbangkan ke orang miskin, disumbangkan lagi. Sampai masih ada sisa. Terus dia merasakan lagi kayaknya nggak enak lagi. Terus dia akhirnya taruh itu di dermaga sebelum dia naik kapal. Ditinggal uangnya, ditinggalkan semuanya. Jadi dia teliti dan perhatian. Nah, kelak ketika jadi jenderal serikat Yesus, dia sangat teliti dan perhatian pada anggota dan sahabat-sahabatnya. Ya. Ribuan surat itu dia tulis untuk berkomunikasi dengan para sahabatnya, karena banyak sahabatnya mungkin di negara lain atau diutus ke tempat yang berbeda-beda ya. Termasuk nulis surat kepada Franciscus Xaverius ya, yang waktu itu diutus sampai ke Asia ya. Mungkin kita pernah dengar ceritanya. Nah, saya kira yang di-sharingkan Alvin, Julius dan Putri juga, mereka juga saya kira mengalami proses ini ya. Alvin misalnya menemukan makna dari berbagi ilmu tadi. Bagi saya itu pasti ada pengalaman Alvin yang dulu terus itu berubah jadi Alvin yang lalu berbagi ya. Sebenarnya ada linknya, sebenarnya ada sambungannya. Sama juga Julius juga menemukan makna dari ketekunan dan semangat magis ya di masa-masa kuliah online ini yang sangat memberatkan mungkin bagi kalian ya. Saya kira juga sama juga. Dulu juga ada mungkin pengalaman-pengalaman yang mirip seperti itu atau seperti itu gitu ya. Putri juga menemukan makna dari kehendak kuat untuk meraih sesuatu ya. Dia pengen explore gitu, belajar sesuatu yang dia belum pernah masuki sebelumnya ya. Nyemplung di situ. Itu sesuatu yang bagi saya ada proses di situ sebetulnya, yang mungkin kalau Alvin, Julius atau Putri bisa cerita lebih panjang, pasti ada ceritanya itu gitu. Maka sekali lagi terima kasih untuk sharing-sharing yang teman-teman berikan. Nah, sekarang yang terakhir tadi ya, sebelumnya Dian bertanya, nah untuk sampai ke sana caranya gimana? Ya, bagaimana kita bisa bertobat atau bisa lebih baik lagi? Nah, bagi saya kita perlu memberi waktu untuk diri kita bersama Tuhan. Ya. Di dalam suasana itu kita bisa bertanya, mungkin aku ini pribadi yang seperti apa? Ya. Apa yang menggerakkan aku untuk melakukan sesuatu? Ya. Untuk apa? Untuk siapa? Ya. Aku melakukan itu, gitu ya. Seperti Ignatius itu ya, dia menyadari itu semua. Sebenarnya. Dulu terus sekarang seperti apa ya? Terus mungkin juga kita boleh bertanya, kapan aku merasa sungguh-sungguh bahagia dan kapan aku merasa sangat sedih gitu. Itu nanti untuk bisa lebih mengenal dirimu seperti apa. Nah, saya kira itu langkah pertama pertobatan adalah mendiagnosa dengan teliti tentang diriku, ya. Tapi bersama Tuhan. Saya kira inilah warisan Ignatius yang berharga, ya.
yaitu latihan rohani. Latihan rohani itu ya seperti kita kayak latihan olahraga kayak fisik gitu ya. Tapi kalau rohani itu ya misalnya doa pribadi, devosi, ekaristi ya, pantang puasa, rekoleksi, retret, itu semua latihan rohani. Dan ada satu yang khas Ignatian adalah doa eksamen konsiensi gitu ya. Itu pemeriksaan kesadaran. Eksamen itu adalah sebetulnya secara sederhana itu ya doa yang sederhana menurut saya, yang mengajak kita untuk meneliti batin, ya, pikiran, rasa perasaan kita bersama Tuhan. Ini kayak kalau kita tuh mungkin update status ya, tapi rohani gitu ya. Dilakukan kalau Ignatius 2 kali sehari ya, siang hari, tengah hari, dan malam hari. Itu bagi saya adalah salah satu cara untuk kita mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita ya, sambil juga kita mengenal diri kita lebih dalam lagi. Nah, dengan demikian menurut saya pertobatan itu bukan perkara yang gede, yang besar gitu ya, kayak heboh gitu, enggak. Pertobatan itu pilihan hidup kita sehari-hari yang kecil, yang sederhana, dan yang tidak nampak gitu. Karena misalnya ya kayak misalnya Julius tadi memilih untuk bertekun dalam studi yang online, kan nggak ada yang tahu, bahkan dosen pun mungkin nggak tahu gitu ya. Kamu belajarnya kayak gimana, nggak ada yang tahu, tapi kamu memilih itu dan menghidupi itu gitu. Kayak Alvin juga, kalau Alvin misalnya cuma menilai doang, nggak mau ngajari yang lain, ya nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, mereka juga mungkin nggak berani protes gitu, tapi kamu memilih yang lebih gitu, memilih sesuatu yang bermakna. Bagi saya itu yang menarik, dan saya sekali lagi sungguh-sungguh senang bisa mendengarkan sharing dari teman-teman hari ini. Nah, untuk teman-teman semua, terutama Katizen KMK ITS, akhir kata saya ingin mengatakan selamat merenung ya, dan saya mengucapkan selamat pesta nama ya. Ini pesta nama kita juga ya, kalian yang berlindung dalam nama Ignatius Loyola. Itu dulu mungkin Dian dan teman-teman. Oke, terima kasih Dr. Tio atas penjelasannya tentang latihan rohani apa dan juga eksamen ya, Ter ya. Berarti kalau bisa aku simpulkan sedikit, pertobatan itu sebenarnya tidak mengubah diri kita seutuhnya menjadi seorang yang benar-benar berbeda. Dan juga setiap perasaan-perasaan yang kita alami itu ternyata bisa didalami dan juga direnungkan. Jadi melakukan eksamen atau pemeriksaan batin itu menurut Santo Ignatius Loyola enggak sembarangan ya teman-teman. Jadi ada cara-cara tertentu agar kita bisa benar-benar memeriksa batin kita ini dengan cara yang tadi udah disebutkan oleh Dr. Tio dan juga teman-teman. Nah, jadi sekarang kalau kita sedang merasa stres atau lagi banyak beban atau terlalu bahagia, mungkin kita bisa melakukan eksamen itu agar kita sendiri itu bisa mengerti apa sih yang sebenarnya mungkin mengganjal dalam diri kita, apa yang kita perlu benahi dalam diri kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu dan ingin mencoba bagaimana sih melakukan eksamen itu, kalian bisa cek di impit.in/yukeksamen. Nah, di sana ada panduannya bagaimana kita bisa melakukan eksamen dengan baik dan juga apa yang perlu kita gali di dalam diri kita ini. Linknya juga bisa kalian akses di caption ya. Nah, nggak terasa nih tadi kita udah lama ya, mungkin ngobrol-ngobrol bareng-bareng membahas tentang Santo Ignatius Loyola. Mulai dari sesi pertama kita membahas kisah hidup dan juga kisah pertobatan Santo Ignatius Loyola, sampai kita membahas nilai-nilai yang juga dapat kita ambil dari Santo Ignatius Loyola, juga latihan rohani yang telah diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola. Nah, semoga kita semua pendengar podcast ini dapat meneladani hidup dan nilai-nilai Santo pelindung kita, Santo Ignatius Loyola dengan baik. Akhir kata, saya Dian dan juga teman-teman yang ada di sini pamit undur diri dari podcast ini. Selamat merayakan pesta nama Santo Ignatius Loyola. Sampai jumpa di podcast lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Dadah semuanya. Terima kasih Brenda. Terima kasih. Selamat pesta semuanya.